Katolik terkini akan hadirkan liputan khusus dari Vatikan Roma, di mana 192 uskup baru dari seluruh dunia berkumpul mengikuti program formasi yang diselenggarakan oleh Tata Suci. Di antara mereka, hadir Monsinyor Agustinus Tribudi Utomo, Uskup Surabaya, yang akrab disapa Uskup Didik. Program ini menjadi momen penting bagi para uskup baru untuk memperdalam pelayanan mereka di tengah tantangan dunia yang terus berubah. Sebelum audiensi dengan Paus Leo ke-14, Uskup Didik bersama dua uskup asal Indonesia lainnya, yaitu Uskup Agung ND Monsinyor Paulus Budi Kleden SVD dan Uskup Labuan Bajo Monsinyor Maximus Regus, terlebih dahulu diterima oleh Duta Besar Indonesia untuk Tata Suci Vatikan, Trias Kuncahyono. Dalam kesempatan ini, mereka juga didampingi dua imam asal Indonesia yang sedang menempuh studi di Roma, Romo Aldi dan Romo Gatot. Program formasi bagi para uskup baru ini berlangsung sejak 3 hingga 10 September. Kegiatan diselenggarakan oleh Dikasteri untuk Uskup serta Dikasteri untuk Evangelisasi, khususnya bagian untuk evangelisasi awal dan gereja partikular baru. Selama kursus, para uskup tidak hanya menerima pembekalan akademis dan pastoral, tetapi juga saling berbagi pengalaman. Suasana ini menumbuhkan persaudaraan iman yang universal, menghubungkan para pemimpin gereja dari berbagai belahan dunia. Puncak dari rangkaian formasi berlangsung pada Kamis 11 September di Aula Sinode, Istana Apostolik Vatikan. Pada kesempatan ini, Paus Leo ke-14 menyampaikan pesan mendalam mengenai hakikat panggilan seorang uskup. Kita memiliki 200 uskup, hanya satu paus dan waktu yang terbatas. Jadi kita akan memanfaatkannya sebaik mungkin, ujar Paus dengan nada ringan saat menjelaskan agenda pertemuan. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Kemudian salam disampaikan oleh Kardinal Luis Antonio Tagle, Pro-Prefect Dikasteri Misi, mewakili seluruh peserta. Paus kemudian menjelaskan susunan kegiatan pagi itu. Acara dimulai dengan pidato yang telah disiapkan, dilanjutkan sesi dialog. Paus menyampaikan harapannya untuk mendengar sebanyak mungkin dari para uskup, memberi kesempatan bertanya, dan membangun saling pengertian. Setelah jeda sekitar pukul 11, sesi berikutnya memberi kesempatan bagi para uskup untuk bersalaman, mengambil foto bersama, dan berinteraksi secara individu. Setelah pidato, berlangsung sesi tanya-jawab dan coffee break. Setiap peserta dapat berbicara secara individu maupun dalam kelompok kecil dengan uskup Roma, berbagi pengalaman, mengajukan pertanyaan, serta berfoto bersama. Interaksi ini menunjukkan kehangatan persekutuan Paus dengan 192 uskup baru dari seluruh dunia. Dalam sambutannya, Paus Leo ke-14 menegaskan bahwa seorang uskup dipanggil bukan untuk mencari kehormatan pribadi, melainkan untuk melayani umat dengan rendah hati. Seorang uskup adalah rasul Tuhan dan pelayan iman umat. Pelayanan ini bukan sekedar karakter eksternal atau jabatan formal, tetapi lahir dari cinta dan kerendahan hatian, meneladani Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Paus menambahkan, para uskup harus memiliki kebebasan batin, kerendahan hatian, dan kesiapan untuk melayani seperti yang dicontohkan Yesus. Ia juga mengingatkan ajaran Santo Agustinus yang menekankan bahwa seorang pemimpin umat harus memahami bahwa dirinya adalah pelayan bagi banyak orang. Bahkan di antara para rasul, sempat muncul hasrat untuk menjadi yang terbesar, sehingga Yesus harus campur tangan seperti seorang tabib untuk menyembuhkan mereka. Yesus sendiri mengajarkan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu harus menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang pertama di antara kamu harus menjadi hamba bagi semua. Pesan ini menjadi fondasi penting bagi setiap uskup baru yang dipanggil untuk selalu waspada, berjalan dalam kerendahan hati dan doa, serta menjadi pelayan bagi umat yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Paus Leo ke-14 juga mengingatkan para uskup baru tentang berbagai tantangan rohani dan sosial yang mereka hadapi. Krisis iman dan kesulitan transmisi iman menjadi persoalan nyata di tengah masyarakat. Selain itu, peperangan, kemiskinan, dan masalah budaya maupun sosial turut menjadi tantangan. Banyak orang yang tampaknya jauh dari iman kembali mencari gereja atau spiritualitas baru, meskipun kadang belum menemukan bentuk pelayanan yang sesuai. Dalam kondisi tersebut, para uskup diharapkan menjadi tanda harapan dan persaudaraan. Mereka dipanggil mengobarkan semangat Injil melalui kepemimpinan, pewartaan, dan pembinaan umat. Pesan Paus menekankan pentingnya menjadi gembala yang hadir, terbuka, dan berjalan bersama umat dalam suka maupun duka. Formasi yang berlangsung di Vatikan ini memberikan kesempatan bagi para uskup untuk memperdalam pemahaman tentang pelayanan episkopal, saling berbagi pengalaman, dan menerima bimbingan langsung dari Paus. Program ini juga menguatkan semangat persaudaraan iman universal, mempertemukan para pemimpin gereja dari berbagai latar belakang budaya dan negara.
Selain aspek akademis dan pastoral, audiensi langsung dengan Paus memberikan pengalaman spiritual yang mendalam. Para uskup dapat menyerap nilai-nilai kepemimpinan yang berakar pada pelayanan, kerendahan hatian dan cinta kepada umat sesuai teladan Kristus. Kegiatan formasi ini menegaskan kembali panggilan para uskup sebagai gembala gereja yang hadir untuk melayani umat, menebar Injil, dan menjadi tanda persaudaraan di tengah dunia yang penuh tantangan. Mari kita doakan para uskup kita, termasuk Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo, agar senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus, setia dalam pelayanan, dan menjadi pelayan yang hadir bagi seluruh umat Kristus. Dengan demikian, pengalaman di Vatikan ini menjadi momen penting bagi para pemimpin gereja untuk memperkuat pelayanan episkopal mereka, menumbuhkan persaudaraan internasional, serta membangun komitmen yang kokoh dalam membimbing umat di berbagai belahan dunia.